bukan email. Nah, ini nanti media sosial, Bu. media sosial ya, karena kan kalau email cenderung kita tidak buka ya. Maksudnya tidak tertarik untuk membuka gitu. Misalnya kayak BNI itu sering ngirimin Bu Ayu email misalnya ini, kemudian BCA juga sering mengirimkan email. Tapi cenderung kalau nggak butuh nggak dibuka gitu. Kemudian biasanya seminar-seminar melalui email gitu kan. Udah mulai. Kalau kita tidak berkepentingan biasanya malas untuk membuka gitu kalau email. Tapi kalau media sosial misalnya kalau di internet itu kan nggak sengaja mesti kebuka, mesti kelewat tuh. Kalau kita buka kadang-kadang kelewat kan, lewat harus diturunkan, dinaikkan. Jadi nggak sengaja tuh lihat, misalnya English speaking, misalnya. Ini apa sih? Lama-lama jadi memperhatikan gitu. Apa toh? Nah itu lebih efektif kayaknya ya. Menurut hukum ini dilarang menggunakan informasi header palsu atau menyesatkan. Ini gue juga kurang paham nih maksudnya header palsu itu yang seperti apa ya. Kamu sebenarnya lebih tahu ya. Kemudian mengidentifikasikan bisnis secara akurat, dilarang menggunakan baris subjek yang menipu. Baris subjek harus mencerminkan isi pesan, identifikasi pesan sebagai iklan, ya kan? Iklan harus diungkapkan dengan jelas dan mencolok. Nah, itu sebenarnya kan persyaratan yang memang melindungi konsumen ya, menyertakan lokasi keberadaan pengirim kepada penerima pesan. Mengikut sertakan alamat valid berupa pos fisik. Pos tersebut harus terdapat pada portal servis. Ya, memantau orang lain yang mengatasnamakan perusahaan utama, menyewa perusahaan lain untuk menangani permasalahan email harus didasari atas tanggung jawab dengan mematuhi hukum yang berlaku. Ini aturan-aturan hukum-hukum di dalam permasalahan internet secara email. Oke. Yang kedua adalah website. Ya, ini merupakan alamat domain suatu perusahaan dalam internet dengan memiliki alamat website sendiri. Maka perusahaan dapat memberikan informasi kepada pengguna internet. Website juga merupakan sarana yang mudah dan murah untuk mengkomunikasikan informasi dan promosi produk kepada konsumen. Nah, email, website itu punya kelemahannya apa? Kalau kita nggak tertarik, kita nggak melihat kan? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, yang paling enak itu sebetulnya yang nomor C. Ya, jejaring sosial ya. Ini memiliki jutaan anggota. Jejaring sosial yang digunakan oleh para pengguna untuk menjual produk kepada sesama teman ataupun anggota yang ada dalam jaringan mereka. Jejaring sosial itu kayaknya lebih cepat ya. Kalau dari ketiga-tiganya itu mana yang lebih cepat menurut kamu? Mana yang paling cepat? Tergantung ya. Tergantung daripada situasi dan kondisi. Tapi kayaknya yang lebih enak diikutin tuh yang jejaring sosial. Website kalau kita mau mencari tentang apa misalnya jahe wangi misalnya, baru kita mencari websitenya. Atau mungkin mencari apa? Kalau mencari websitenya. Email terkadang juga bisa kita buka, bisa kita enggak. Kalau jejaring sosial itu kayaknya lebih apa ya? Nah, menurut Bu Ayu ya, ini mungkin bisa dilakukan suatu penelitian apakah benar ketertarikan terhadap promosi atau marketing itu posisinya ada di mana? Apakah di website, di jaring sosial, ataukah email? Iya. Sebetulnya Bu cantik ya. Iya. Siapa nih? Si mamanya itu tadi dipanggil mamanya. Ini pemasaran tanpa internet. Nah, apalagi sekarang tanpa internet. Gimana ceritanya? SMS. Mana SMS? Belum, Bu. SMS itu apakah kamu masih buka SMS? Ya, enggak. Enggak kan? Mesti WA kan? Iya, Bu. SMS itu perusahaan Bu Ayu aja, Bu Ayu yang jadul jarang buka SMS. Bu Ayu jadul nih, jarang buka SMS. Penipuannya dia. Pinjol. Nah ini iklan banner apalagi gini ya. Iklan banner, tapi ya masih dilihat, tapi cuma nggak begitu menarik. Oke. Nah, ini strategi pemasaran digital.
Ya, ini menurut teorinya di situ ya. Kamu bisa bikin sendiri strategi pemasaran digital itu seperti apa. Nah, makanya nanti apakah kamu pakai di situ apa enggak gitu di ini kamu. Ya. Ini melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin mencari. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi si konsumen aktif ya. Kelebihannya tidak memerlukan teknologi canggih untuk mengirimkan konten, hanya diperlukan untuk menyimpan atau mengambilkan. Ini yang strategi tarik ya. Tidak ada batasan dari segi konten atau ukuran berkas karena semua ditentukan oleh konsumen. Ya, kebebasan media, perusahaan bebas menggunakan metode apapun untuk menarik konsumen. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya tidak ada personalisasi untuk menjaga pengunjung datang kembali. Ini strategi pemasaran digital secara pull ya atau tarik. Bersifat pasif karena mengandalkan mesin pencari. Dan yang terakhir terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Ini strategi marketing digital yang metode tarik. Oke. Sekarang dorong nih. Nah, tarik kan bisa dilihat tuh. Mereka mencoba menarik, sekarang mendorong. Ya. Memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Informasi dapat datang dalam bentuk email, panggilan ponsel, SMS, MMS, dan RSS. Ya, yang mendistribusikan berita dan informasi. Kelebihan dorong itu adalah memilih sasaran konsumen secara khusus. Jadi strategi mendorong ya. Pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen. Nah, tadi yang diintip-intip dulu, oh ini Boy senangannya buka tentang kuliner, oh berarti ditawarin kayak gini misalnya. Kemudian melakukan pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Ya. Pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Ya tadi Boy sering buka apa gitu bisa. Kesenangannya Ari itu ngapain, setiap jam segini ngapain, setiap jam segini ngapain, itu kan deteksi dari apa yang dibuka. Juga Sami misalnya, apa saja yang dia suka, apa saja yang dia gemari, apa saja yang dia itu dilakukan suatu pelacakan secara rinci ya. Jadi terus tahu, oh Semi senangannya soto kalau hari Rebo, Ari senangannya burger kalau hari Jumat misalnya. Nah itu nanti ada terdeteksi. Dia kan kadang-kadang suka beli ini, suka beli itu, bisa terdeteksi dari situ. Sedangkan kekurangannya memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan, pesan dapat dicegah oleh konsumen, dan timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi. Nah itu tadi kekurangannya, kayak Bu Ayu nggak pernah buka akhirnya kan? Ya, oke. Berikutnya. Nih. Solusi pemasaran digital meliputi penggunaan berbagai saluran pengiriman yang meliputi teknik tarik dan dorong. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan keterlibatan oleh konsumen. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Pertahanan dalam paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen untuk yang kuat untuk pemasaran digital melalui investasi baru, teknologi, dan inovasi. Itu merupakan solusi marketing, digital marketing ya, yang harus diperhatikan. Nah, aturan dalam pemasaran digital, aturan dari pemasaran digital itu menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas. Memperluas peran merek dalam portofolio secara global, gunakan harga yang relatif, mengutamakan desain bagi konsumen, gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif, sehingga menemukan kembali riset marketing dan permodalan sebagai penciptaan pengetahuan. Ya, ini aturan di dalam pemasaran digital. Oke. Dari Pak Bayu, Nah, langkah-langkah marketing digital itu bisa dilihat itu
memerlukan strategi marketing yang spesifik agar dapat sukses di dalam menghasilkan produk melalui media online. Pemasaran internet atau pemasaran, ya, segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan www. Biasanya gitu ya, www. Ya, atau dalam e-marketing. Kata dalam e-marketing berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran dimaksud secara elektronik lewat internet maupun jaringan siber. Jaringan siber itu, kalau internet itu ya, kalau siber itu yang biasanya ini dari sisi itu ya, bisa dilacak dari sisi keamanan. Oke. Dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA ya, awareness, interest, desire, dan action. Khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa pasar. Ini sebetulnya kalau kamu S1 ya, S1 kan? Ya, Bu S1. Nah, S1 kalau misalnya besok di akhir kuliah kamu membuat suatu penelitian, bisa menggunakan ini. Ya, digital. Jadi digital marketing di dalam memasarkan produk apa misalnya digital analisa digital marketing dalam apa ya, dalam aplikasi penggunaan di dalam aplikasi pemasaran apa misalnya, asuransi apa misalnya gitu. Nah, ini sebagai indikatornya. Apa itu? Kesadaran, interest, desire, sama action, tindakan ya. Jadi kesadarannya seperti apa si konsumen tersebut. Kemudian aware ya, aware itu merasa ininya itu seperti apa gitu. Ya, kemudian interest, ketertarikannya seperti apa. Ya, biasanya nanti dimunculkan suatu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian keinginannya si konsumen seperti apa. Yang Boy pernah ceritakan bahwa minyak kayu putih yang baunya itu nenek-nenek sekali diganti dengan self care yang lebih harum, kan? Coba kamu memakai minyak kayu putih dengan memakai self care. Kalau pada saat pusing atau masuk angin, mesti kamu akan memilih self care. Kalau sekarang ada lagi yang modelnya panjang tuh ya, apa tuh ya? Modelnya panjang. Terus bisa dipakai untuk kalau orang Jawa itu keroan ya. Ada modelnya Rosa ya. Apa namanya? Rosa kalau nggak salah. Apa parah? Ini parah ya? Rosa. Iya, Rosa ya. Oh iya, Rosa. Oh iya, Rosa ya. Boy pernah lihat, belum pernah ini sih, tapi pernah lihat dia ada dua panjang gitu. Terus ada yang ini apa nih kok ini? Punya teman dia. Oh ini untuk ngeroi, untuk ngeroi gitu. Terus ada yang dihirup. Itu kayak fake fofrum kan dihirup ya. Dihirup gitu. Jadi dia melakukan 4 AIDA ini. AIDA. Aware, interest, desire, action. Jadi keinginan si konsumen apa, kemudian dilakukan gitu. Ya, itu ini bagus banget ya. Jadi bisa kamu jadikan suatu topik penelitian ya dengan indikator-indikator ini ya. Digital marketing apa gitu. Oke. Ini terakhir ya. Kunci sukses pemasaran digital harus memperhatikan istilah AIDA. Ini tadi awareness-nya dari si konsumen seperti apa, ketertarikannya seperti apa ya kan. Kemudian keinginannya seperti apa, kemudian tindakannya akan mengikuti ini semuanya tersebut gitu. Oke. Nah, ini ada di punya kamu nggak? Harusnya Boy kemarin ngomong ini dulu ya. Dari yang kamu kerjakan. Oke, sekarang kita masuk aja ke ini ya.